Siapa orang dengan kode itu? Bab 29. Darlene barusan berjalan di sebuah bayangan. Masih belum sempat menjerit. Ada sebuah lengan yang dengan kuat disodorkan padanya. Menariknya ke dalam kegelapan dan menekannya di pohon. Napas yang terasa tidak asing. Perasaan yang tadinya gugup pun menjadi tenang. Darlene hanya tidak menduga orang yang datang adalah dia, Yos. Kenapa begitu tegang? Melakukan kesalahan dan takut orang lain melihatmu ya? Suara Yos yang kecil terdengar dari atas kepalanya. Setelah berhenti sejenak, lanjut berkata, "Kalau kamu takut seseorang mengetahui hubungan kita." Sesuatu terlintas di otaknya. Dengan cepat dia menenangkan ketegangannya. Dia juga tidak akan memberitahukan pada Yos kalau barusan dia sepertinya bertemu dengan orang jahat. Tidak ada yang perlu aku takutkan. Kamu tidak khawatir Hendrik melihat kita seperti ini? Tatapan gelap di malam yang gelap. Darlene tetap bisa merasakan tatapan Yos dengan tajam melihat dirinya. Punggung yang bersandar di pohon pun menjadi tegang. Kamu tidak takut Jen mengetahui hubungan kita? Kenapa aku harus takut? Darlene, kamu semakin lama semakin arogan. Walaupun Yos tahu Darlene sengaja mengatakan ucapan ini untuk membuatnya marah, Yos tetap mencipitkan matanya dan terlihat begitu mengerikan. Dia bahkan pulang bersama dengan Hendrik. Darlene memalingkan kepala, melakukan tindakan membantah. Apa-apaan Yos ini? Siang tadi dia barusan makan bersama teman baiknya. Malam hari dia malah datang mencarinya. Yos sepertinya barusan pertama kali menyadari kalau Darlene adalah orang yang memiliki emosi. Wanita di hadapannya ini diam-diam menemaninya selama 3 tahun lebih. Tidak pernah membuat masalah untuknya. Selalu menunggu dengan tenang di sisinya. Tidak peduli seberapa malam dia pulang, lampu di ruang tamu selalu menyala. Di sofa selalu ada satu orang yang selalu menunggunya. Tidak peduli sudah tertidur ataupun masih sadar. Rasa istimewa ini Yos sama sekali tidak pernah memikirkannya. Hingga Darlene ingin pergi. Keheningan sesaat sama sekali tidak membuat Darlene tenang. Dia merasa sekujur tubuhnya merinding karena pria yang ada di hadapannya ini. Bahkan juga ada rasa senang yang tidak bisa dia katakan. Kebiasaan selama 3 tahun lebih tidak bisa diubah hanya dalam semalam. Cintanya terhadap Yos bagaikan narkoba yang sudah masuk ke dalam darahnya. Memasuki sumsum tulang belakangnya. Walaupun sekarang ini dia juga memiliki reaksi terhadapnya setiap tindakannya. Darlene takut kalau menunggu lagi, dirinya akan menjadi sangat lemah. Yos, kalau kamu datang hanya untuk mengatakan ini padaku, aku sudah mendengarnya. Kamu sudah bisa pergi. Jari Yos yang panjang ada di samping telinganya. Jarak antara mereka berdua begitu dekat hingga mereka bisa merasakan napas mereka masing-masing. Napas yang pendek dan dalam. Yos tahu kalau Darlene sedang tegang. Tegang karena dirinya. Ini membuatnya sangat puas dan dia berkata, "Darlene, apakah kamu sudah melupakan masalah siang tadi?" Darlene dengan terkejut dan berjaga-jaga melihat pria yang ada di hadapannya. "Yos, apa maksudmu? Perjanjian kita sudah selesai. Kamu seharusnya tahu kalau flashdisk itu tidak ada kopiannya."
Saat mengatakan kata flashdisk, di dalam otak Darlin terlintas suara napas yang membuat orang tergoda. Wajahnya tanpa sadar memerah. Dia sangat senang karena sekarang adalah malam hari. Kamu melupakan satu hal. Siapa yang membantumu menyelesaikan masalah itu? Mata Yos yang sangat tajam, dalam keadaan yang begitu gelap juga bisa melihat dengan jelas kalau wajahnya itu terlihat marah. Seperti berubah menjadi orang lain. Dulu, Darlin selalu terlihat begitu patuh dan penurut. Darlin sebenarnya menyembunyikan berapa banyak. Darlin mendesah. Apa namanya membantunya? Seharusnya saling menguntungkan. Aku merasa seharusnya itu dinamakan saling membantu. Aku tidak menerima ucapan seperti ini. Jangan lupa, cekmu masih belum cair. Yos dengan nada yang tenang dan juga mengancam. Apa yang kamu inginkan? Darlin dengan gemetar bertanya. Dia menyadari bahwa dirinya tidak pernah beruntung di hadapan Yos. Asalkan Yos tidak bersedia, maka dia akan selalu mengalah. Tiga syarat. Yos untuk sementara masih belum memikirkan ingin Darlin melakukan apa. Hanya dengan keras kepala memintanya. Walaupun dalam hati Darlin sangat membantah, tapi dia malah tidak bisa menahan dan bertanya. Apakah aku memilih hak untuk menolak? Yos tersenyum sinis dan berkata, tidak boleh. Sekujur tubuh Darlin bersandar di pohon dengan wajah tertekan. Tidak tahu apa yang sedang hatinya pikirkan. Hanya tidak ingin melihat wajah tampan yang dia rindukan itu. Dia benar-benar tidak mengerti. Bukankah orang yang dicintai Yos adalah Jen? Walaupun dia mengambil 500 juta darinya, tapi dengan kemampuan ekonominya sekarang, bukankah itu sama sekali tidak berpengaruh padanya? Sebuah perjanjian yang sudah selesai, kedepannya mereka sudah tidak ada hubungan. Yos, kita jangan meneruskan lagi. Aku tidak ingin teman terbaikku terluka. Darlin tahu semua yang dia katakan hanyalah alasan. Dia hanya tidak bisa menerima pria yang dia cintai bersama dengan teman terbaiknya. Setiap kali berpura-pura kuat, akhirnya hatinya sendiri semakin sakit. Dia benar-benar tidak ingin terus-menerus seperti ini lagi. Yos menekan Darlin di pohon. Tubuh yang tinggi langsung menekan tubuhnya yang mungil. Tatapan yang dingin dan tajam itu begitu mengerikan. Dengan nada yang rendah dan dingin, Yos berkata, Darlin, katakan sekali lagi. Walaupun Darlin bodoh, dia juga mengerti Yos tidak hanya marah, tapi sangat marah. Tapi dia tidak tahu kenapa Yos marah. Aku tidak ingin... Darlin masih belum selesai berkata, bahkan napasnya juga dicuri oleh orang. Rasa kuat yang ada di bibirnya memperingatinya betapa agresifnya bibir pria yang dingin itu, bagaikan ingin menelannya. Dia merasa seperti itu dan Yos juga melakukan itu. Lidahnya memasuki mulutnya dan menyentuh setiap bagiannya, seperti ingin menelannya. Darlin dengan pasif menerima keagresifan Yos. Dia bagaikan perahu kecil di laut, mengikuti gerakan ombak laut, menyodorkan tangan dan ingin menggenggam sesuatu agar tubuhnya tidak terjatuh. Sebuah suara nada dering menghentikan suasana yang romantis ini dan juga membuat Darlin yang sudah tenggelam menjadi sadar. Apa yang sedang dia lakukan?
Dia bahkan hampir... Jelas-jelas dia sudah memperingatinya dirinya sendiri. Kalau dia tidak boleh terbawa oleh Yos lagi. Tapi tubuhnya dari awal sudah mengalah. Seperti yang dikatakan di internet, mulut mengatakan tidak mau, tapi tubuh malah sangat jujur. Karena telepon itu, Yos juga tidak melanjutkan. Kalau tidak, dengan tenaga Darlin tidak mungkin bisa menghentikannya. Hanya melihat Darlin mengeluarkan ponsel dari tas, melihat nama yang muncul di layar, wajahnya langsung berubah. Tidak memperdulikan tatapan Yos. Dengan kacau dia berkata, membalikkan tubuh dan masuk ke dalam apartemen. Aku masih ada masalah penting. Kalau kamu sudah memikirkan syaratnya, beritahu aku saja. Yos dengan penuh makna menatap Darlin yang dengan buru-buru pergi begitu saja. Telepon dari siapa yang begitu penting, hingga membuat Darlin menyetujui permintaannya yang begitu menyulitkannya. Dia ingat di layar terlihat ada angka 1. Apakah adalah sebuah kode? Siapa itu? Hendrik, Jen, atau orang lain? Tidak peduli bagaimanapun, asalkan dia sudah mencapai tujuan yang dia inginkan.